زنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله على جميع نعم التي لا تحصى أبدا. وكم من نعمة أنعمت علينا قل لك شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا قل لك صبرنا. سبحانك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك. سبحانك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانك، سبحانك لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. أنت الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Amma ba'd. Tidak ada sedikit pun pujian kecuali milik Allah. Semua pujian milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang di langit dan di bumi adalah milik Allah Azza wa Jalla. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Ini Al-Quran surat 16 ayat di 52 dan 53. Ada redaksi di sini, wa ma bikum min ni'matin, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surah An-Nahl ayat 53. Langit dan bumi serta seisinya semua adalah hanya milik Allah. Hanyalah kepada Allah kita taat tunduk selama-lamanya. Kita tunduk hanya kepada Allah, tunduk pasrah selama-lamanya. Subhanallah. Apakah selain Allah Anda bertakwa? Tidak ada satupun yang kita takuti, yang kita cintai selain Allah. Maka bahasa afa ghairallahi tattaqun. Mengapa kalian lebih takut kepada selain Allah? Mengapa kalian lebih tunduk kepada selain Allah? Termasuk tunduk pada hawa nafsu kita, termasuk tunduk pada pikiran kita. Harusnya kita tunduk kepada Allah. Karena pikiran dan perasaan kita dengan aturan Allah. Kita hanya tunduk kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali semua dari Allah. Segala nikmat apapun yang ada pada diri kita, itu semua dari Allah. Karena berbunyi kum, tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan kecuali semua dari Allah. Kemudian nanti kita mendapatkan mudar. Idza maskumud dur fa ila tujud. Kemudian hanya kepada Allah lah kita berserah diri, pasrah tunduk kepada Allah. Allah minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kadangkala kita ketika nikmat itu banyak, ketika nikmat itu diambil baru kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami milik Allah. Padahal tanpa ada musibah pun kita harus menyadari itu semua dari Allah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pada hari ini adalah hari Jumat, Bapak Ibu, kita amat sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun yang dimuliakan oleh Allah dari manusia-manusia kecuali Al-Mustafa, yaitu manusia yang khairul anam, sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memberikan salam salawat kepada beliau, subhanallah, adakah rasa cinta? Cinta. Kadang-kala ketika kita jauh dari orang tua kita yang kita cintai, kemudian terbesit dalam pikiran kita orang tua kita. Kadang-kala tanpa kita sadari kita kangen, kemudian kita menetikan air mata. Subhanallah. Itulah cinta. Kadang-kala kita sedang nyetir, kemudian bersalam salat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allahumma salli
Wassalim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Kemudian kita ulang lagi, rasa rindu ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalaulah kita tidak mengenal ajaran Islam, bagaimana kita bisa berpakaian? Selalu saya komparasikan, bandingkan dengan orang-orang yang ada di pedalaman. Subhanallah. Itu karena mereka tidak mengenal Allah. Sampai pun orang yang bukan di pedalaman, orang yang modern sekalipun, tapi tidak mengenal ajaran Islam, seperti hewan. Subhanallah. Sekarang kebebasan berekspresi. Manusia mau menjadi hewan pun boleh. Wajahnya ini dipotong, ini dirubah-rubah seperti hewan. Bahkan ada sekarang ada istilah manusia melihara manusia. Itu saya dapat videonya. Jadi manusia itu siap menjadi binatangnya. Diikat di jalan. Astaga. Maka ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memanusiakan kita. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kemarin kita sudah membahas dalam surat Al-A'raf kata-kata syaitan, ana khair minhu khalaqtani min nar khalaqtani min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau telah ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Merasa aku lebih baik. Ataupun surat Zukhruf, inilah kepuasan aku, kerajaan milik aku, kerajaan Mesir. Sungai-sungai mengalir karena perintah aku. Atau perkataan Qarun, wa ma utitu illa ilmin anni, wa ma utitu, aku punya harta ini semua murni karena saya pintar, karena saya cerdas, maka punya harta. Jadi bersaya-saya. Harta punya saya, ilmu punya saya, kerajaan sungai saya, bahkan sungai pun saya mengalirkan. Nah, ungkapan ini diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Maka jangan tercetus dalam pikiran dan jangan terucap dalam tutur kata, ini milik aku. Maka itu saya panjang di sini, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kita bercermin, melihat wajah kita, kita nyisir. Kemudian membaca ayat Quran ini, surah An-Nahl. Ya Allah, ini dari Engkau, subhanallah. Dari yang nampak sampai pun yang tidak nampak, gitu kan. Di dalam tubuh kita ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Sel-sel darah itu dari Allah. Subhanallah. Kemarin saya ketemu kawan saya, subhanallah, sama-sama berjuang. Ternyata istrinya mendapatkan musibah. Diambil matanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba buta mendadak. Yang satu. Satu operasi, satu operasi, dua operasi, tiga. Hanya yang nampak 50% semakin menyusut. Kita baru merasakan nikmatnya melihat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Subhanallah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Itu dari Allah. Jadi ketika kita bercermin, kemudian melihat ayat suci Al-Quran ini, langsung ya Allah, semua dari Engkau. Ya Allah, itu pun dari Engkau ya Allah. Subhanallah. Jadi tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali semuanya dari Allah. Terus apa yang kita banggakan? Maka jauhlah perkataan iblis yang tadi surah Al-A'raf tadi, aku lebih baik, aku lebih baik. Subhanallah. Anda merasa lebih baik, apa yang Anda banggakan? Harta Anda, jabatan Anda, itu dari Allah. Tidak usah nunggu 50 tahun setengah abad, tidak usah. Nunggu 10 tahun saja sudah tidak ada mungkin kita. Ya, zaman sekarang umur yang 100 tahun sudah jarang. Nanti sekian, taruhlah si Fulan lagi jaya-jayanya umur 50 tahun berandai-andai. Tambahlah umur 50 tahun lagi Anda jadi apa? Bisa jadi hitungan hari dia wafat. Apa yang dibanggakan? Subhanallah.
Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Subhanallah. Ini ungkapan Allah yang ditujukan kepada orang yang berperilaku kikir, pelit. Wama, tidak ada satupun yang manfaat ketika Anda wafat, harta tidak bisa membawa manfaat. Subhanallah. Kemarin kita sudah membahas ungkapan-ungkapan orang-orang yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub dan dhal. Jadi ada dua orang yang baik, an'amta alaihim, dengan orang yang buruk, maghdub dengan dhal. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk. Petunjuk apa? An'amta alaihim, yang kau berikan nikmat. Nah, inilah yang harus kita pahami. Maka kita belajar dalam Al-Quran kisah-kisah orang yang soleh. Subhanallah. Kisah-kisah orang soleh itu kita belajar. Maka kita juga harus bergaul dengan orang yang soleh. Kalau kita minta kepada Allah, maka ikat diri kita. Karena kalau kita lupa bahwasanya ada hadis Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk, ya Allah, aku minta cinta orang-orang yang mencintai Allah. Hubba man yuhibbuk. Ini redaksi Al-Quran. Kita butuh cinta orang-orang yang mencintai Allah. Dan kalau kita lupa ada orang-orang yang soleh, kita benci, na'udzubillah. Bahkan kita menfitnahnya. Betapa banyak zaman sekarang. Ya. Na'udzubillah. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Bahwa betapa banyak orang-orang yang betul-betul dicintai Allah, justru kita benci. Padahal redaksi Al-Quran kita disuruh mencintai mereka. Hadis. Bahkan kita tahu bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kita harus sabar bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang yang berzikir, memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, berzikir baik di petang hari ataupun di sore hari. Kita berzikir, ya Allah. Sabar dengan mereka itu bersama orang-orang yang saleh. Maka Allah menyuruh kita untuk bersabar untuk bersama orang yang saleh. An'amta alaihim. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Agar kita menjaga keimanan kita dengan pergaulan kita. Karena agama seseorang sangat tergantung kawannya. Ini hadis Rasulullah SAW. Balik lagi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampai kita mengatakan perilaku ataupun karakter yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah, dan dhal, yaitu yang sesat. Maka itu kita belajar dari orang-orang yang sesat diabadikan dalam Al-Quran. Makhluk yang sesat itu setan. Setan merasa ini milik aku, milik aku, milik aku, milik aku. Jadi kalau Bapak Ibu kita dipuji orang, kamu hebat, kamu punya ini, kamu punya. Katakan, Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Atau tidak hafal, Alhamdulillah, semua dari Allah. Jangan tambah embel-embel, Alhamdulillah, saya, jangan hilangkan itu semua. Jadi kita selalu tawadhu. Disinilah kalau Anda mau dicintai oleh Allah, semakin merendahlah. Merendahkan hati kita berarti membesarkan Allah. Selalu saya gambarkan kalau kita membesarkan Allah, meninggikan Allah, di waktu yang bersamaan kita merendahkan diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita, saya. Seakan-akan ini punya saya, ini punya saya. Ini milik saya, ini milik saya. Maka membesarkan diri Anda seakan-akan mengecilkan Allah. Dan Allah tidak pernah dikecilkan, tetap maha agung, maha besar. Maka lihatlah posisi kita. Semakin kita merendahkan diri kita, ya Allah. Dan sholat adalah merendahkan hati dan jiwa kita. Merendahkan berarti membesarkan Allah. Allahu Akbar. Arti kita, saya kecil.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kita dikasih. Posisi kita dikasih. Bukan punya. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik. Segala puji milik Allah. Naik. Semua pujian milik Allah. Kita nothing. Maka ini penting sekali. Sekali saja kita mengatakan, kamu hebat sekali. Saya berarti Anda sis yang diungkapkan oleh Fir'aun, Qarun, Iblis yang kemarin kita sedang bahas. Surah Al-A'raf, Surah Al-Zukhruf, kemudian Surah Al-Qasas. Jadi kalau dalam tutur kata kita, ini milik aku, astagfirullah, langsung beristighfar. Maka cobalah. Maka saya kalau membaca ayat ini, langsung hati kita, ya Allah, wa ma bikum min nikmatin langsung hati kita, wa ma bikum min, ini dari Allah. Ya Allah, aku bisa bernapas, ini dari Allah. Aku bisa melihat, ini dari Allah. Baru kita merasakan nikmatnya melihat. Nah, kalau kita tidak bisa melihat, bukan jangan menunggu itu. Kawan saya tadi malam gimana Ustaz Arifin? Saya bilang, ini lihat, ada hadis yang dahsyat, hadis kode sih. Ini pernah saya jelaskan juga, yaitu ketika kajian di Pangpol, bahwa musibah sedahsyat apapun hanya sedikit. Musibah sedahsyat apapun hanya sedikit-sedikit apa dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Akhirnya saya bilang kepada kawan saya, ini lihat surat hadis kursi, ungkapan Allah Azza wa Jalla. Karena istrinya kehilangan kedua matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang aku uji, aku ambil kedua yang dicintainya, maksudnya yang kekasih keduanya itu matanya maksudnya. Jadi kalau matanya sudah diambil oleh Allah, maka kalau dia bersabar, dia menerima, maka digantikan dengan surga Allah Subhanahu. Subhanallah. Subhanallah. Surga Allah Azza wa Jalla. Hadis kursi, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita lihat hadisnya, ya Allah, baru kita menitikkan air mata. Ini hadis kursi adalah firman Allah Azza wa Jalla yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, akan tetapi tertulis di dalam hadis. Tapi firman Allah, hadis kursi itu ada yang lemah, maudhu, palsu, bahkan ada yang sahih. Insya Allah besok kita ada kajian hadis kursi hari Sabtu. Ya. Tapi pakai Zoom ini saya usahakan tetap ada kajian hadis kursi insya Allah besok. Ya. Khusus karena pas besok saya mengisi di Masjid Baitur Rahman, Cinere. Maka insya Allah Zoom kita pakai juga dengan kajian hadis kursi. Kembali lagi tadi bahwa apa yang kita rasakan, dari kita bisa melihat, kita bisa mendengar, subhanallah. Ini dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Saya juga pernah ke dokter beberapa tahun yang lalu. Mungkin hampir 20 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu. Dokter dicek lama sekali. Ternyata dokter hanya ngasih nama penyakitnya, dikasih kertas, disuruh googling. Ya Allahu Akbar. Pas kita googling, saya bilang, pulanglah saya dari rumah sakit. Saya hanya senyum-senyum aja. Kasih googling, kenapa di googling kita, kenapa nggak dijelaskan. Ternyata setelah dilihat, saya akan mengalami kebutaan total. Iya, saya tenang aja. Ketika saya baca informasi tentang itu, dan itu tidak diketahui sampai sekarang penyakitnya. Maka itu langsung Allah mau ngasih surga. Subhanallah.
Sinilah kita mencoba untuk melihat apapun semua nikmat adalah dari Allah dan ujian pun dari Allah. Wa kam min ni'matin an'amta 'alaina qalla laka syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana qalla laka sabruna. Betapa banyak nikmat yang kau limpahkan kepada kami lupa bersyukur. Betapa banyak ujian yang engkau ujikan, kami lupa untuk bersabar. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, nikmat ketika dapat tetap membesarkan Allah. Ketika ada ujian, tetap membesarkan Allah. Ketika kita dapat nikmat, betapa banyak orang membesarkan diri. Harusnya ketika dapat nikmat, langsung ke Allah. Dapat nikmat, Allah menguji apakah Anda membesarkan Allah atau membesarkan diri sendiri. Tergantung ini. Kalau kita membesarkan Allah, berarti kita merasa tidak punya. Maka itu kalau saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung, ya Allah. Kenapa? Karena engkau maha pengasih, semua dikasih, nggak ada yang nggak dikasih. Berarti hilanglah rasa kepemilikan kita. Itu yang terpenting. Berapa kali kita satu hari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua surat-surat di dalam Al-Quran dimukadimahi dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu surat saja, yaitu surat 9, surat At-Taubah, yang berbicara tentang musuh-musuh Islam, baik yang nyata orang-orang kaum musyrik ataupun yang tidak nyata, yaitu orang munafik. Maka tidak dimukadimahi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita lihat apapun, ya Allah, ini dari engkau, ini dari engkau, ini dari engkau, maka kita menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, mendapat rahmat dari Allah. Kemarin kita praktek pakai lilin, ya kan? Api itu selalu ke atas. Ketika Anda merasa ini saya istighfar, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Langsung kita merunduk. Kenapa? Karena kita sedang kemasukan syaitan dan hawa nafsu kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada fujur yang sedang berbicara. Fujur itu adalah hawa nafsu kita. Ini milik kamu, ini kamu hebat, ini milik kamu. Fujur berbicara, oh, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Kamu punya ini, kamu punya ini, kamu punya ini, kamu punya. Orang lain nggak punya, kamu punya. Orang lain kamu hebat, kamu. Inilah fujur hawa nafsu. Hawa nafsu ini langsung dijadikan modal oleh syaitan. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. An-Nisa ayat 118, surat 4. Allah melaknat iblis. Iblis bersumpah di hadapan Allah. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Bahasa Arab yang diindonesiakan. Aku benar-benar mengambil jatah aku, ya Allah, di dalam diri manusia. Bagian tertentu dalam diri manusia. Apa tuh jatahnya? Jatah hawa nafsu. Maka itu hawa nafsu kita berkolaborasi dengan setan, mengajak kepada kemaksiatan. Setiap insan punya hawa nafsu. Maka setan membisikkan, 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 membisikkan. Pelan-pelan, gradually, pelan-pelan. Lama-lama akhirnya mengikut. Maka redaksi Al-Quran, janganlah ikuti langkah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini pernah saya bahas. Jangan mengikuti langkah-langkah. Maka ini menunjukkan, redaksi ini menunjukkan bahwa setan itu pelan-pelan ngajaknya. Bisikin satu, bisikin lagi, dibisikin lagi, kasih. Dan setan itu kreatif. Daya kreativitasnya luar biasa. Bayangin, bagaimana setan mempunyai istilah yang dulu tidak pernah kepikir. Apa itu? Allah mengatakan kepada Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam dan Hawa, anda berdua tinggal di sini ya. Surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat pohon ini. Setan kreatif. Gimana supaya dekat pohon? Kreatif. Oh, bilang kalau kamu dekat pohon itu, makan buah itu, kamu akan seperti malaikat.
sudah lama di surga. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan kekal. Bahasa buah akan menjadi malaikat. Bahasa buah akan menyebabkan kekekalan dalam surga. Ini namanya kreativitas. Dia meng-create. Maka ada istilah buah khuldi. Khuldi kamu nanti hebat. Kekal kamu di surga. Makan. Maka bahasa iblis katakan itulah buah mengekalkan Anda. Sama, apa bedanya? Kamu tuh hebat. Berapa? Kamu punya ini. Kamu punya ini, semua punya. Maka itu semua maksiat dijadikan indah. Kreatif. Pokoknya dahsyat kreativitasnya. Setan itu kreatif, Bapak Ibu. Maka itu saya bikin kemarin ada video singkat. Setan itu redaksinya lamu taukid, nunu taukid, la uzayyinan. Bahasa Indonesianya, sungguh-sungguh, 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 aku akan perindah seindah-indahnya. Apaan? Semua maksiat. Dari mana mulainya? Dari pikiran. Bapak-bapak Ibu. Dari pikiran. Hmm, Jangan-jangan, jangan-jangan. Hmm, Mulai semua dari pikiran. Barulah perilaku, tutur kata. Bukankah kalau kita megang gelas, ada gelas, panas, pasti lihat, ada teh panas. Berarti apa yang keluar dari perilaku kita, tutur kata kita adalah aktualisasi yang ada di dalam. Kalau di dalamnya panas, ya keluarnya panas. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan berarti setan itu membisikkan, kamu hebat, kamu punya ini, kamu punya ini. Kamu punya ini, kalau nggak ada kamu nggak bisa, kalau nggak ada kamu nggak bisa. Padahal la haula wala quwata illa apa redaksi-redaksi ayat-ayat seperti ini wa ma bikum min nikmatin faminallah itu penting. Kenapa? Karena hawa nafsu kita mengatakan ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Al-Quran mengatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah itu semua dari Allah. Punya aku punya. Kapankah manusia itu ini milik Allah? Bam, dikasih benturan baru mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan menunggu musibah dulu baru kita menyadari semua milik Allah, milik Allah. Kemarin saya dikafanin, ya, ditutup, kemudian difoto. Ini simulasi kematian. Itu dahsyat pengaruh pada hati kita, ya. Jadi Anda kalau mau saya kafanin, ada tuh kafan di rumah, ya. Foto-foto, ada yang mau kafanin. Nanti insya Allah tanggal berapa, 2-3 hari saya bikin bagaimana simulasi alam barzah, kan, kematian anak-anak SMA kelas 3. Saya kubur nanti dimasukin dalam kain kafan. Subhanallah, akan begini. Terus apa yang Anda miliki akan menjadi bangkai, membusuk satu tubuh. Siapa yang mencintai Anda? Siapa pun yang mencintai Anda pun bauan. Tidak mungkin ditungguin kubur. Subhanallah, ternyata semua wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi ini lanjutan kajian kemarin. Tapi hawa nafsu bicara enggak, itu punya kamu. Setan masuk lagi yang tadi surat An-Nisa 118. Ini jatahnya terus dibisikin, bisikin, bisikin. Maka itu dalam surat Al-Hijr, dari Bapak-Bapak Ibu harus dipahami. Subhanallah, Allah menjelaskan kepada kita. Ini loh setan caranya, triknya. Apa? Diperindah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la agwiyannahum ajma'in. Kalau bahasa Indonesianya, karena engkau telah memutuskan aku ini sesat, karena akan diusir dari surga. Keluar kamu, iblis. Oke, dia sumpah. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Kenapa berulang-ulang? Karena Arabnya begitu dalam taukid, menurut taukid. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh aku akan berindah seindah-indahnya. Berarti kreatif. Jadi maksiat itu pun kreatif. Maksiat itu butuh kecerdasan.
Maka bapak ibu kita terpleset dan akhirnya keluar dari surga. Karena kreativitasnya si setan. Hai Adam Hawa, itu kalau kamu makan, kau akan kekal. Lebih dahsyatnya lagi. Waqasama lahuma ini. Lebih dahsyatnya lagi. Wah, yang benar-benar. Apa kata-kata setan? Saya sumpah, wahai Adam Hawa. Sumpah. Qasam itu bahasa Arab, artinya bersumpah. Jadi saya sumpah. Inilah kemalan nasun. Ini benar, ini benar. Sumpah, swear. Bayangin. Kalau orang tuh bersumpah dengan nama Allah, tapi bohong itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bersumpah. Nah, sumpah pertama yang dilakukan oleh setan adalah sumpah palsu. Nauzubillah min dzalik. Sumpah palsu sampai mengatakan benar swear kayak gitu. Nah, kanan kiri kita kadang-kadang ngajak maksiat pakai sumpah. Udah aman, tenang aja coy, tenang. Subhanallah. Udah aman, nggak ada yang tahu. Nah, sekarang kita lihat redaksi-redaksi Al-Quran menggambarkan bagaimana setan mengujuk manusia. Sampai Allah SWT jangan deketin, jangan ikut-ikutin langkah-langkah setan. Langkah-langkah itu kan pergi pelan-pelan. Maka lihat semua maksiat Bapak Ibu berangkatnya dari ini milik aku. Semua maksiat. Anda sebutkan apa saja. Semua maksiat mengatakan ini milik aku. Maksiat apapun. Tahu dari mana? Setan itu berjuang mati-matian agar kita tidak bersyukur. Syukur itu ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Kufur itu ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku. Maka itu ketika Anda tidak bersyukur, subhan, apa yang terjadi? Semua maksiat akan terjadi. Semua maksiat, semua terkecuali. Saya katakan, saya akan praktekkan. Eh, Ini kafarot bahasa Indonesianya adalah menutup. Ini sesuatu. Kalau kita melihat sesuatu ini dari Allah. Itu namanya syukur. Ditutup. Menutup, kita tutup ini. Nggak ada Allah. Ini milik saya. Milik saya. Tutup. Kafarot. Ini syakar. Ini kafarot. Ini syakar. Jadi syaitan bersumpah, saya akan jadikan manusia tidak bersyukur. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Ini Quran. Setan akan menyerang kita dari segala penjuru. Bersumpah, sungguh-sungguh, ya Allah, aku akan serang manusia dari segala penjuru. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Agar tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini 7:17. Maka itu redaksi Al-Quran mengatakan semua, ini pernah kemarin kita bahas, washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ibadah itu adalah syukur, ya Allah ini dari Engkau, ya Allah ini dari Engkau. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Maka ketika kita melihat rumah kita, tubuh kita, anak kita, istri kita, ya Allah ini dari Engkau, ya Allah, alhamdulillah. Baru terasa, ya Allah. Nah, inilah esensi ibadah. Maka itu kita membesarkan, mengagungkan Allah karena semuanya dari Allah. Setan nggak diem. Ini punya kamu, kamu hebat. Sampai dia kata, ini kalau kamu makan, itu kamu akan kekal. Kamu akan seperti senior kita, para malaikat. Ragu Adam. Bawa-bawa sumpah. Wa qasamahuma. Qasam itu adalah bersumpah. Setan itu sumpah, wahai Adam. Sumpah. Inilah kuma laminan nasib. Aneh ini benar. Penasihat yang jitu. Saya ini pemberi nasihat yang benar. Nggak mungkin salah. Pakai sumpahnya itu loh. Bayangin, pakai sumpah. Nah sekarang kan bangsa kita, pejabat-pejabatnya disumpah. Tapi bohong semua. Bayangin, kemaksiatannya luar biasa. Maka ada istilah syahadat zur.
sumpah palsu, itu adalah dosa besar. Di antara dosa besar. Ada dosa besar, di antara dosa yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak saya kasih tahu kalian dosa yang besar dari dosa-dosa yang besar. Astagfirullahaladzim. Ya, ya tentu kita tahu pertama kali adalah musyrik, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga ini bohong, sumpahnya bohong, tutur kata yang bohong, syahadat zur, persaksian palsu. Nauzubillah min dzalik. Sekarang kebohongan luar biasa zaman sekarang. Yang jujur dimasukkan penjara, yang bohong disanjung-sanjung. Itu akhir zaman. Dan kita rasakan sekarang. Yang pinter dimarginalkan, yang bodoh ditinggikan. Itu realita kehidupan sekarang. Astagfirullahaladzim. Maka lihat lagi, kembali lagi tadi, dari kemarin, Fir'aun, Iblis, Korun, ini milik aku. Maka kita kalau mau benar-benar ibadah, bersyukur ya Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi ya, bagaimana cara sampai kita titik nol. Banyak diajarkan oleh Al-Quran kan. Gampang, tadi saya sudah ajarkan. Bayangkan kita tidak bisa melihat, tidak bisa melihat, buta. Sementara kita bisa melihat, ya Allah, bayangkan walaupun realitanya bisa melihat. Bayangkan Anda punya penyakit, nafas pun susah, akhirnya pakai oksigen. Padahal saya membayangkan saja. Bahasa saya adalah di analogika terbalik. Dan itu diajarkan oleh Al-Quran. Supaya kita merasakan la haula wa la quwata illa billah. Anda punya rumah, tinggal di rumah Anda. Tidur, bayangkan Anda tidak punya rumah. Tidur, atasnya adalah langit. Oh, saya ngalamin berapa bulan, 3 bulan tidur di bawah pohon. Ingat sekali. Bagaimana kita ngerasain. Itu bener, Alvin, bener ini kisah nyata. Pasti Anda berpikir mandinya bagaimana, mohon maaf, buang air besarnya gimana, istinjanya gimana. Ya malam hari ketika tidak ada orang lah. Bagaimana? Atau kita mandinya ya di mana? Di sungai. Cari air di sungai. Subhanallah. Dan seterusnya. Ini pengalaman betapa rasanya nikmat Anda punya rumah. Tapi ingat, wa ma bikum min ni'matin, semua dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Aksi Peduli Bangsa berjuang di pedalaman ya, dan menjual kaligrafi-kaligrafi seperti ini. Kebetulan di waktu yang dekat ini kita akan memberangkatkan anak dari pedalaman, dari hutan betul-betul. Saya akan kirim ke pondok pesantren Tahfidzul Quran. Saya tidak minta uang langsung, belilah kaligrafi ini untuk transportasinya, sungai, kemudian darat, kemudian laut. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu semua. Ya. Kaligrafi yang kita bikin itu asli tulisan tangan, bukan cetak. Gitu. Dan dulu sama-sama di Gontor, kita belajar sama-sama belajar di Gontor untuk kaligrafinya, baik. Dan ini untuk murni untuk dakwah fi sabilillah, gitu kan? Jadi sebagian nanti kita berikan kepada anak-anak yang kita sekolahkan. Dan alhamdulillah beberapa kaligrafi beberapa tahun yang lalu sudah ada yang beli, dan itu sangat memudahkan untuk kawan-kawan kita, anak-anak kita yang ada di pedalaman. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ngasih satu kunci ayat ini, apapun nikmat yang kita rasakan, sekecil apapun, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah. Hammadun, yaitu orang yang selalu memuji Allah. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Karena tidak ada yang kita lihat, kita rasakan kecuali semua dari Allah.
Dan Hamadun ini sangat cepat sekali memasuki surga. Insya Allah kita mudah-mudahan ya Rabb kita penghuni surga. Tapi perlu diingat, menunggu masuk surga itu tidak sebentar. Dikumpulkan di padang mahsyar. Beberapa riwayat mengatakan satu harinya 1.000 tahun. Ada yang mengatakan satu harinya 50.000 tahun. Ah, dua-duanya riwayat ini kuat. Maka ada yang menengahi. Di sini orang-orang yang fasik, yang maksiat dijadikan 50.000 tahun. Sementara orang beriman dijadikan satu harinya 1.000 tahun. Ini ya pendapat ulama-ulama. Berarti lama sekali. Satu harinya minimal 1.000 tahun. Ada bapak-bapak ibu sekarang yang umur 100 tahun tidak ada. Maka cepat sekali masuk ke surga. Siapa itu ya Rasulullah? Mereka yang selalu memuji Allah. Ada hal yang negatif tetap Alhamdulillah. Qadar Allah. Ala kulli hal. Ini sudah diinginkan oleh Allah. Kondisi apapun Alhamdulillah. Subhanallah. Ini enggak, tidak ada masalah, malah berkeluh kesah. Karena apa? Pikiran. Jangan-jangan, jangan-jangan hujan, nggak kering-kering. Allah. Kita maka jauhilah prasangka-prasangka, karena itulah pintu syaitan. Iyyakum wadzan, fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka, semuanya prasangka adalah dusta yang besar sekali. Dusta yang besar. Maka pikiran kita jaga dari godaan syaitan. Semua adalah dari Allah. Katakan Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Maka coba praktek. Lihat tangan kita. Ya Allah, Alhamdulillah. Ada nggak orang nggak bisa gerakin tangan? Ada orang stroke. Atau orang sakit keserewat. Ada. Pas diurut bisa. Ya Alhamdulillah. Dari kemarin-kemarin kemana aja. Ini berandai-andai. Subhanallah. Maka ayat Quran seperti ini sangat penting sekali. Oh iya, semua dari Allah, semua dari Allah. Bukti bahwasanya pikiran kita sudah sesuai dengan Al-Quran, ini Al-Quran. Lihat zikir nggak? Kalau kita dikit-dikit zikir, berarti paradigma kita, kerangka berpikir kita sudah sesuai dengan Al-Quran. Dikit-dikit Alhamdulillah, dikit-dikit Alhamdulillah, dikit-dikit Alhamdulillah, dikit-dikit Alhamdulillah. Maka Anda masuk klasifikasi orang yang hamadun. Cepat sekali memasuki surga. Baik, Bapak Ibu, insya Allah SWT, mudah-mudahan kita semua yang 100 partisipan, yang ada 100 orang, please, jadilah orang-orang dikit-dikit, Alhamdulillah. Jangan dikit-dikit, tuh, jangan, dengan berdecak. Katakan Alhamdulillah. Maka, nah ini kata-kata yang menyakitkan. Apa itu? Kalau ada orang yang berkeluh kesah terus, tuh, berdecak terus, itu tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah. Semua negatif. Tuh, pagi-pagi. Biasanya dingin nih, panas banget. Pagi gimana sampai siang. Berdecak lagi. Tuh, mendung sih mendung. Tapi kok bawahnya gerah aja. Astagfirullah. Saya kasih tahu, itu bukan dari saya, Al-Quran yang mengatakan demikian. Maka jangan berkeluh kesah. Sampai pun Anda dapat nikmat, katakan ini dari Allah. Ketika dapat kesengsaraan, jangan berkeluh kesah. Ketika dapat nikmat, katakan ini dari Allah. Maka kalau dapat nikmat, ini milik saya. Karakter keluar pelit, kikir, perhitungan. Astagfirullahaladzim. Ini kata-kata yang menyakitkan juga. Bagian kikir, perhitungan, pelit, tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah. Selalu saya katakan orang ahli ibadah, tapi pelit, iblis tidak takut. Karena menunjukkan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Azza. Kalau orang berzikir Allahu Akbar, Subhanallah, itu membesarkan Allah. Saya nothing. Wah, dia akan nyumbang. Subhanallah. Dia akan bersedekah, mudah sedekahnya. Ini menunjukkan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Ini Al-Quran, bukan saya.
di kapan-kapan. Jadi besok insya Allah kita akan kajian di Masjid Baitur Rahman tentang hadis qudsi. Ya, ke Zoom ini juga. Begitu juga hari Ahad insya Allah. Adapun hari Senin masih ngajar sekali lagi. Kemudian saya terbang ke hutan. Jadi nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya saya nggak dapat sinyal karena mau ke hutan Tawai. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kita bisa menuntut ilmu lebih banyak lagi. Hal yang kecil ini ayat Quran bukan yang kecil tapi ini besar sekali sehingga kita mengingat Allah Azza wa Jalla baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring selalu memuji Allah subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sehat Ustaz. selalu. Ustaz Barakallah. Arifin, Masya Allah, Waalaikumsalam barakallah, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.